Selamat sore, salam jumpa dalam pertemuan kita di saat ini dalam webinar bersama para SRB, sahabat rumah belajar tahun 2022 dalam berbagi praktik baik di saat sore hari ini. Begitu izinkan saya menyapa dengan hormat yang terhormat Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Bapak Husen Mandati SPD MPD. Izinkan saya menyapa dengan hormat Duta Rumah Belajar Provinsi Maluku tahun 2019, Ibu Kajulu Fenwati Mena, dan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 63 Maluku Tengah, Bapak Julius Noya Esos SPD. Dan yang paling kita banggakan di saat ini Bapak Ibu semua, para SRB kita yang mempunyai room ini, Bapak Ibu semua yang akan berbagi bersama dengan kita. Mereka berdua adalah Pak Jeki Marantika SPD GR, SRB Maluku tahun 2022, dan Pak Fred Noya SPD, beliau juga adalah SRB Maluku tahun 2022. Bapak Ibu semua, di saat ini mengawali seluruh webinar kita di saat yang paling berbahagia ini, kita akan mendengarkan berbagai penjelasan apa sih yang akan dibagikan oleh Pak Fred dengan Pak Jeki untuk kita lewat berbagi praktik baik dalam pemanfaatan portal rumah belajar dengan platform mengajar pada saat ini, Bapak Ibu semua. Namun sebelum kita mendengarkan penjelasan kedua SRB hebat kita di saat ini, saya mempersilakan Pak. Nantinya kegiatan kita ini akan dibuka oleh Bapak Kepala Dinas. Ulangi Bapak Ibu semua, Bapak Sekretaris Dinas, Pak Husen. Untuk itu, izinkan saya memberikan kesempatan kepada Pak Husen nantinya, sebentar nanti untuk bisa memberikan sambutan sekaligus membuka dengan resmi webinar kita di saat ini, Bapak Ibu semua. Dan mendahului seluruh kegiatan kita di saat ini, saya mengajak kita semua untuk tunduk kepala sejenak, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga seluruh agenda kita, kegiatan kita lewat webinar ini dapat berjalan dari awal sampai akhirnya dengan lancar. Mari Bapak Ibu semua, kita tunduk kepala sejenak dan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Bapak Ibu guru hebat, di saat ini saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Pak Husen Mandati, SPD MPD, untuk memberikan sambutan sekaligus membuka dengan resmi seluruh agenda kita di saat ini. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Sudah bisa dengar suara saya? Siap, sudah Pak. Jelas sekali Pak. Jadi selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Moderator, Bapak Ibu narasumber, dan penggagas serta peserta yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini, kita anggap pagi saja ya, walaupun sudah menjelang sore, kita bertemu kembali, bertemu dengan narasumber yang hebat-hebat, para guru-guru yang hebat-hebat ini, yang kami berpikir bahwa melalui kalianlah fondasi dasar untuk memajukan pendidikan di Maluku semakin dikokohkan. Berkenaan dengan itu, maka saya pertama-tama ingin menyampaikan selamat untuk kepada seluruh peserta dan narasumber yang hebat ini dalam rangka mengikuti kegiatan ini. Di teman-teman yang saya muliakan dan saya banggakan, beberapa hal yang perlu kami sampaikan ini sudah terkonsep juga secara baik, ini sebenarnya kiriman juga ini. Tapi mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua, karena dikomunikasikan dalam waktu yang juga tidak terlalu lama, tetapi apa yang kami akan sampaikan ini kiranya menjadi perhatian kita semua, dan ini hal yang sangat urgen sekali.
Bapak Ibu yang kami hormati, atau saya menyapa saja teman-teman, bahwa Merdeka Belajar memberi semangat perubahan untuk menentukan cara terbaik menerapkan metode dan inovasi pembelajaran bagi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Karena itu guru dituntut memiliki kompetensi memanfaatkan TIK yang memadai sebagaimana yang dinyatakan dalam Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang diaktualisasikan terutama untuk kepentingan pembelajaran. Kita kasih aplaus dulu Bapak Ibu semua untuk Pak Sakris yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka seluruh agenda kita di saat ini. Bapak Ibu semua, saya mengutip satu kalimat terakhir, kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi Bapak Ibu semua. Mari sama-sama Bapak Ibu kita bertransformasi bersama untuk memberikan pendidikan di Bumi Raja-Raja Provinsi Maluku ini Bapak Ibu semua. Beberapa poin penting yang mesti kita catat bersama Bapak Ibu semua dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Sekdi lewat sambutannya tadi Bapak Ibu. Bapak Ibu kita semua menjadi pionir-pionir fondasi untuk transformasi perubahan pendidikan di Provinsi Maluku sebagai guru yang tergabung dalam program Pembatik ini Bapak Ibu semua. Selanjutnya bagaimana kita mengintegrasikan sebagai guru di era 4.0 menuju 5.0 ini, bagaimana kita bisa mengintegrasikan TIK ke dalam pembelajaran. Memanfaatkan apa Bapak Ibu? Portal Rumah Belajar dan platform Merdeka Mengajar. Itu menjadi bagian yang sangat penting dalam seluruh aktivitas kita yang tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu semua. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita memiliki guru-guru kita semua untuk mengembangkan diri, untuk dapat mempunyai sebuah kompetensi yang mumpuni untuk bagaimana menerapkan TIK dalam pembelajaran. Dan hari ini saya senang sekali karena saya diundang oleh Pak Jeki masuk di webinar yang dibuat. Kebetulan kemarin tadi juga sudah disapa oleh Pak Sekdis yang sangat mendukung kegiatan ini. Bapak Ibu para peserta sekalian, Pembatik ini sudah dilaksanakan dari tahun 2017 dan hari ini spesial teman saya Pak Jeki Marantika sudah ada di level 4. Luar biasa, saya kasih apresiasi dulu buat Pak Jeki dengan semangatnya. Bapak Pak Ibu tidak Panoya, Bu. Oh, Pak Noya juga ya. Oh, Fred juga Ibu Kale. Pak Noya. Oh iya betul Pak Noya. Tadi baru disapa di sini Pak. Iya, Bu. Pak Noya udah benar-benar masuk dalam level 4 dan itu tidak mudah.
karena melewati proses seleksi dari tahap 1, dari level 1 sampai di level 4, itu tantangannya itu berbeda-beda, dan beliau berdua sudah berhasil sampai di level 4. Harapannya ketika mengikuti pembatik ini, segala ilmu yang telah didapat dari level 1 bisa berbagi ya di level kolaborasi dan berbagi sharing ini. Untuk tahun ini namanya sudah dirubah karena Duta Rumah Belajar, gaungnya sudah semakin besar ini, Duta Teknologi Kemendikbudristek. Jadi semoga bisa terpilih nantinya. Oke, terima kasih Pak Jeki, semangat untuk Bapak Ibu sekalian. Mohon disimak webinarnya, materinya sangat baik dan bisa Bapak Ibu adaptasi pada saat proses pembelajaran Bapak Ibu di kelas. Akhirnya saya ucapkan selamat mengikuti webinar. Tetap semangat untuk kita semua. Kita menjadi guru yang untuk salam sejahtera untuk kita semua. Salam merdeka belajar. Oke, Bapak Ibu, kita kasih aplaus dulu untuk Ibu Duta kita, Ibu Kak Julifen Watimena, Bapak Ibu semua. Beliau telah memberikan sedikit penguatan kepada kita di saat ini, Bapak Ibu semua. Ibu Kak Julifen, terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas. Saya tahu Ibu hari ini paling sibuk sekali karena sementara ada di tempat kegiatan juga, sementara memfasilitasi para guru hebat juga, tapi bisa menyempatkan waktu untuk kita di saat ini, Bapak Ibu semua, memberikan penguatan, kemudian memberikan dorongan untuk kita semua, Bapak Ibu, untuk tetap stay on di dalam room ini, mengikuti apa sih yang nanti harus penasaran dengan apa yang nanti disampaikan oleh Pak Fred dengan Pak Jeki di saat ini, Bapak Ibu semua. Satu hal yang saya kutip dari Ibu Kak Julifen tadi, guru-guru Maluku itu adalah guru-guru yang hebat-hebat semua, guru-guru hebat. Tapi sakingnya selama ini terlalu memilih nyaman pada zona nyaman, sehingga tidak mau keluar dari zona nyaman itu, apalagi dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran yang sudah sangat-sangat terintegrasi, yang menjadi bagian dan tidak bisa dipisahkan lagi, Bapak Ibu semua. Oke, Yolis Noya, Kepala SMA Negeri 63, disilakan. Baik, kesempatan yang diberikan untuk saya, Bapak Ibu semua, Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Sebagai kepala sekolah SMA Negeri 63, saya menyambut dengan gembira kesempatan yang begitu indah, yang begitu baik atas peluang yang sangat berarti untuk Pak Jeki Marantika boleh ada pada level 4 dalam pembatik ini, sehingga ini merupakan suatu kesempatan baik bagi Pak Jeki, tapi juga bagi kami di SMA 63 Maluku Tengah secara khusus, tapi secara umum di SMA Maluku, untuk kami tetap berada dalam upaya pengembangan diri yang lebih baik. Bapak Ibu semua, seperti kita ketahui bersama bahwa pengintegrasian TIK ke dalam proses pembelajaran dilakukan untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa, yaitu mengembangkan keterampilan di bidang TIK untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi yang menarik dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu kita sebagai guru dituntut untuk memiliki kompetensi menempatkan TIK yang memiliki kompetensi yang lebih baik, dan juga di dalam sisi ilmu pengetahuan ke pedagogik, tapi juga dalam kompetensi profesional. Yang sangat hangat untuk kedua Bapak terkasih kita, SRB hebat. Semoga Bapak berdua ini salah satunya terpilih menjadi finalis dan akan masuk sebagai Duta Teknologi tahun 2022. Kesempatan saya berikan kepada Pak Jeki, pertama Bapak Ibu semua, Pak Jeki untuk mempresentasikan, memberikan sebuah inovasi memberikan berbagai inovasi, bukan sebuah, Bapak Ibu, yang pasti ada banyak inovasi di sini akan Pak Jeki bagikan untuk kita saat ini. Kepada Pak Jeki Marantika, SPDJR, dengan hormat disilakan. Ya, Bapak Ibu mohon izin kalau menggunakan dua device, mohon satunya dimatikan, Bapak Ibu, supaya tidak mengganggu delay-nya di saat ini, Bapak. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.
Ya, dan selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak moderator kepada saya sendiri untuk akan menyampaikan materi yang saya akan sampaikan Bapak Ibu. Ya, sebelumnya izinkanlah saya untuk share screen ya Bapak Ibu ya. Oh ya, suara saya kedengaran Bapak Ibu? Kedengaran, Pak. Terdengar jelas sekali Pak Jack. Dengar. Jelas Pak Jeki, jelas. Dengar Pak Jeki. Itu agak lama juga sih supaya Bapak Ibu bisa melihatnya, kalau tidak bisa kan. Setuju. Iya. Sabar ya. Sabar ya Bapak Ibu ya. Oke. Kelihatan Bapak moderator dan Bapak Ibu semuanya? Belum terlihat Pak. Ya juga ya. Belum ada. Belum terlihat, Pak. Slideshow sudah keluar supaya mempermudah Bapak Ibu bisa melihat, karena tadi kalau slideshow nanti prosesnya agak lama juga sih. Pak Jeki bisakah kirim materinya ke saya biar saya yang share saja dari sini Pak? Sepertinya saya kirim ke Bapak moderator saja ya, soalnya ini nanti lama juga nih. Mandiri Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di sini sebelumnya Bapak Ibu pasti sudah tahu dalam kurikulum Merdeka, artinya sudah melakukan yang namanya asesmen diagnostik Bapak Ibu. Nah, asesmen diagnostik ini yang saya lakukan ini adalah asesmen diagnostik non kognitif Bapak Ibu. Jadi ada asesmen diagnostik kognitif, ada juga asesmen diagnostik non kognitif. Nah, kalau asesmen diagnostik non kognitif dia biasanya berfokus pada psikologis emosional dari peserta didik tersebut. Nah, Bapak Ibu, misalnya contoh ya Bapak Ibu, saya memberikan G-form untuk peserta didik itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Misalnya saja mata pelajaran apa yang disukai. Nah, ada option A, matematika. Kemudian selanjutnya ada bahasa Indonesia, Inggris, ada IPA, ada IPS, ada seni budaya, ada PJOK. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian juga ada pertanyaan apa hobi dari Anda untuk siswa ya Bapak Ibu ya. Ada yang memilih gambar, ada yang memilih main musik, ada yang memilih menonton.
proses pembelajaran yang dilakukan itu mereka menyampaikan. Saya menunjukkan ada satu atau dua orang mereka menyampaikan kesimpulan mereka. Nah, kesimpulan terkait dengan pelajaran fisik, kimia, hijau. Di sini kalau ada yang guru kimia pasti tahu ya prinsip untuk kurikulum ya. Izin Bapak Ibu, mohon yang lain di-mute-kan mikrofonnya Bapak Ibu semua, Ibu Sarah Batlalona dan Bapak Ibu yang lain. Terima kasih. Di sini dengan oilis yang membuat Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Jeki tadi, Bapak Ibu, kami boleh masuk. Kayaknya Pak Jeki sudah selesai. Memang Bapak Ibu ini sepertinya jaringan Bapak Ibu ada tidak bagus ini Bapak Ibu, makanya hal yang sama juga Hanafin pada tahun 2016. Nah, model pembelajaran ini bersifat pembelajaran yang kontemporer. Jadi, model pembelajaran kontemporer itu seperti apa? Model pembelajaran kontemporer itu merupakan suatu pembelajaran yang berdasarkan teori belajar konstruktivisme yang berfungsi membekali suatu kemampuan peserta didik dengan mengakses berbagai suatu informasi yang dibutuhkan pada saat belajar sedang berlangsung. Jadi Bapak Ibu, ini merupakan model pembelajaran yang memang sangat diidentik sama siswa sebagai pusat lah Bapak Ibu. Jadi di dalam pembelajaran OLSI sendiri ya Bapak Ibu, itu ada konseptualnya yang dimana konseptualnya itu terbagi atas dua, yakni teori sama dengan dia punya sintaknya. Untuk teorinya sendiri terbagi atas tiga. Kita lihat dulu yang pertama, yakni adalah self-determination theory, di mana di dalam self-determination theory itu menganjurkan kita sebagai guru untuk memberikan otonomi kepada siswa. Kemudian juga siswa diberikan kesempatan memilih dan menentukan tujuan yang hendak dicapainya itu sendiri. Kemudian guru memberikan pilihan-pilihan. Nah ini teori yang pertama, yakni adalah teori self-determination theory dari model pembelajaran OLSI. Yang berikutnya ini adalah constructivism theory. Sampai di sini dapat lihat ya Pak Filter? Lihat Pak, lihat. Di slide ini dapat lihat ya? Terlihat Pak, terlihat Pak Fred, terlihat. Lancar Pak, lancar. Oh ya, oke. Baik, baik. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Teori yang kedua ini adalah teori konstruktivisme, di mana teori tersebut menceritakan terkait tentang kita sebagai guru memberikan kesempatan kepada siswa sehingga siswa dapat mengambil keputusan yang bermakna secara mandiri. Selain itu juga kita sebagai guru harus memberikan tahapan-tahapan, kemudian satu konsep dengan konsep yang lain untuk menguasai suatu pengetahuan dari yang paling mudah kepada yang lebih tinggi. Kemudian juga guru juga perlu mendorong munculnya pemahaman-pemahaman baru. Nah, ini adalah teori yang ketiga, teori konstruksionisme, di mana kita sebagai guru harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan sharing atau berbagi hal-hal yang ditemukan dan dipelajari siswa. Guru juga memberikan kebebasan kepada siswa untuk mendesain dan mengembangkan bagaimana produk atau karya yang mereka lakukan dan mengemasnya dari berbagai perspektif. Nah, di dalam model pembelajaran OLSI sendiri ya Bapak Ibu, ini ada dia punya sintaknya. Jadi OLSI itu sintaknya atau langkah-langkahnya Bapak Ibu. Jadi OLSI itu O-nya itu adalah on it, kemudian L-nya itu ada learn it, dan S-nya itu adalah share it, Bapak Ibu. Nah, kita lihat
apa sih sintak dari itu. Nah, untuk khusus sini dapat lihat ya, Pak Wilter? Kelihatan, Pak. Oke, baik. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini untuk model pembelajaran on-it sendiri ya, Bapak Ibu, di mana kita sebagai guru harus pertama itu bagaimana bisa memfasilitasi siswa dengan kita menjelaskan konsep materi kita kepada siswa tersebut, sehingga siswa tersebut ya Bapak Ibu merasa bahwa mereka memiliki apa itu materi yang kita jelaskan Bapak Ibu. Kemudian ya Bapak Ibu, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyusun personal goal-nya. Jadi dari materi yang kita berikan tersebut, siswa mengambil suatu tujuan untuk menentukan pilihannya. Mereka mau pilihannya itu seperti apa Bapak Ibu? Kita sebagai guru, kita harus memberikan pendampingan buat mereka terkait tentang mereka punya pilihan tersebut. Kemudian yang ketiga, guru memberikan pilihan dan siswa dapat memilihnya. Di sini ya Bapak Ibu, di dalam kegiatan on-it ini, itu saya memberikan pilihan kepada siswa ya dalam proses pembelajaran saya, yakni saya membawa mata pelajaran geografi. Jadi saya sendiri membagi siswa ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan pilihan siswa tersebut. Ada kelompok yang memang memilih secara dia tulisnya secara dalam bentuk rangkuman. Ada juga yang buat dalam bentuk, ada juga yang dibuatnya itu dalam bentuk gambar ya. Kemudian juga ada buat dalam bentuk slide presentasi. Jadi di mana model pembelajaran on-it ini itu dia memberikan kesempatan kepada siswa untuk siswa memilih sendiri apa tujuan dari pilihan tersebut Bapak Ibu. Jadi kalau sampai siswa sudah bisa memilih apa yang mereka buat, maka dengan sendirinya siswa tersebut sudah memiliki rasa tangannya itu mungkin ada 4 jam pelajaran ya Bapak Ibu, bisa menerapkannya itu program model pembelajaran OLSI itu sendiri di dalam model pembelajaran dalam proses pembelajarannya itu di dalam kelas kayak gitu. Tetapi bagi Bapak Ibu yang memiliki jam pelajaran, bisa Bapak Ibu terapkan yang pertama dulu, yakni adalah sintak on-it-nya, kemudian ditunggu sampai pertemuan selanjutnya, itu nanti tahapan terakhirnya itu di mana siswa itu sintak share it-nya atau mereka berbagi, kayak gitu Bapak Ibu. Nah, di dalam kegiatan on-it sendiri ya Pak Wilter, Nah, Bapak Ibu, ini benar-benar terkendala sinyal nih. Pak Fred tiba-tiba menghilang, Bapak Ibu. Terpental, Bapak Ibu, bukan menghilang ya, terpental dari room kita, tidak Pak. Selanjutnya Pak Tayyip, disilakan Pak Tayyip. Pak Tayyip, Pak Jen minta tahan sebentar, kita mendengarkan dulu. Ini Pak Tayyip, Bapak Ibu Tayyip ya. Bapak Ibu mohon maaf karena tidak terlihat wajahnya. Bisa di on kameranya kalau bisa, atau langsung saja Bapak Ibu, Bapak atau Ibu yang sudah raise hand, Pak Tayyip atau Ibu Tayyip, disilakan. Lanjut ya Pak Wilter, saya karena kebetulan nih pakai komputer, jadi jaringannya kurang baik. Oke, Pak Fred. Lanjut dulu, Pak Tayyip tahan sebentar ya, Pak Tayyip, Bapak Ibu Tayyip, mohon tahan sebentar, kita dengar penjelasan dulu dari Pak Fred. Nanti selanjutnya saya akan berikan kesempatan untuk Pak Tayyip atau Ibu Tayyip. Oke, Pak Fred, lanjut Pak. Ya baik, Bapak Ibu mohon izin Pak Wilter